Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Raihana Fadila dengan NIM 642030869. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan keuangan dan investasi di pasar modal. Di sini saya tidak sendiri, namun saya bersama rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Siva Herunisa dengan NIM 64230402. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Andini dengan NIM 64231139. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan keuangan dan investasi di pasar modal, yaitu terdapat tiga. Pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan keuangan. Dua, mengenalkan berbagai instrumen pasar modal. Tiga, memberikan strategi investasi di pasar modal, khususnya melalui reksadana. Di sini ada beberapa definisi, manfaat, dan juga langkah-langkah. Dari definisi sendiri, yaitu proses mengelola penghasilan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan. Sedangkan manfaat, terdapat tiga manfaatnya itu, satu, meningkatkan kontrol keuangan pribadi, dua, mempersiapkan dana darurat dan pensiun, tiga, memastikan tercapainya tujuan keuangan seperti pendidikan, liburan, atau pembelian properti. Sedangkan langkah-langkah, dia juga terdapat tiga langkah. Satu, menentukan tujuan keuangan. Dua, menyusun anggaran. Tiga, menyisihkan dana untuk investasi. Di sini juga terdapat instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari 5, yaitu satu, saham, yaitu kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan berpotensi untuk pertumbuhan jangka panjang namun dengan risiko tinggi. Dua, obligasi itu surat utang dari pemerintah atau perusahaan stabil namun return lebih rendah dibanding saham. Dan yang ketiga, juga ada reksadana, yaitu pengumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen. Empat, yaitu Exchange Traded Fund atau bisa disingkat ETF, yaitu mirip dengan reksadana, tapi diperdagangkan seperti saham di bursa efek. Dan yang terakhir, lima, yaitu emas. Emas sendiri yaitu instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi dengan likuiditas tinggi dan potensi apresiasi harga jangka panjang. Dan di sini terdapat langkah-langkah perencanaan investasi pasar modal, yaitu terdapat 5. Satu, dari analisis tujuan investasi, yaitu tentunya tentukan tujuan seperti pensiun, pendidikan, atau dana liburan. Dua, profil risiko. Kenali toleransi risiko apakah konservatif, moderat, agresif. Ketiga, jangka waktu investasi. Sesuaikan instrumen dengan jangka waktu investasi. Keempat, itu ada di diversifikasi portofolio. Hindari penempatan seluruh dana dalam satu instrumen untuk mengurangi risiko. Dan terakhir, 5, yaitu pemilihan instrumen yang tepat, yaitu berdasarkan tujuan dan profil risiko, pilih instrumen yang paling sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa memilih reksadana. Satu, diversifikasi otomatis, yaitu dana diinvestasikan dalam berbagai instrumen sehingga risiko lebih terdistribusi. Jadi, dana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen berarti dana tersebut ditempatkan di berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana, bukan hanya satu instrumen saja. Yang kedua, ada dikelola oleh profesional, yaitu manajer investasi berpengalaman mengelola portofolio sehingga lebih praktis bagi pemula. Jadi, manajer investasi membantu mengelola portofolio dengan memilih dan mengatur investasi, sehingga pemula tidak perlu repot mengurusnya sendiri, membuat investasi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, ada modal awal rendah, yaitu banyak reksadana yang bisa diakses dengan modal awal yang rendah, sehingga cocok bagi semua kalangan. Pemula yang ingin memulai berinvestasi bisa tanpa perlu dana besar. Yang keempat, ada fleksibel, yaitu tersedia berbagai jenis reksadana, yaitu saham, obligasi, campuran, pasar uang, yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Jadi, kita tidak perlu bingung untuk memilih berinvestasi yang kita inginkan atau minati. Yang kelima, ada likuiditas, yaitu reksadana dapat dicairkan dengan mudah jika dibutuhkan. Reksadana juga dapat dicairkan dengan mudah dan cepat. Di sini ada jenis-jenis reksadana, yaitu satu, reksadana pasar uang. Risiko rendah investasi pada instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Contoh obligasi jangka pendek yaitu
seperti surat pembendaharaan negara atau SPN yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan, yaitu fokus pada obligasi cocok untuk jangka menengah. Yang ketiga ada reksadana saham, investasi pada saham cocok untuk jangka panjang dengan potensi return tinggi, yaitu seperti reksadana saham dividen, dia membutuhkan waktu minimal 5 tahun. Yang keempat ada reksadana campuran, yaitu gabungan saham, obligasi, dan pasar uang, cocok untuk menginvestor dengan risiko moderat. Tips memulai investasi di reksadana, yaitu ke-1, pilih reksadana sesuai profil risiko, mulai dengan reksadana pasar uang jika konservatif atau reksadana saham jika agresif. Yang kedua, cek biaya pembelian, penjualan, dan pengelolaan. Yang ketiga, ada pilih platform terpercaya, gunakan aplikasi atau bank yang sudah terdaftar di OJK. Salah satu bank yang sudah terdaftar di OJK yaitu seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada rutin evaluasi portofolio. Evaluasi setiap beberapa bulan untuk memastikan tujuan investasi tercapai. Rencana investasi reksadana. Estimasi investasi per bulan, misalkan target harga motor adalah 20-25 juta, jika kita berinvestasi di reksadana, maka estimasi dana yang akan dikeluarkan tiap bulan sebesar 900.000 selama 2 tahun. Yang kedua, reksadana pasar uang untuk jangka pendek 1-2 tahun dengan resiko rendah. Reksadana pendapatan tetap untuk jangka menengah 2-3 tahun dengan resiko moderat. Berikut, saya akan menjelaskan tentang keuntungan investasi di reksadana untuk membeli motor. Apa aja sih keuntungan investasi di reksadana itu? Yang pertama, tentunya potensi return lebih tinggi dari tabungan. Dengan investasi di reksadana, kita memiliki peluang untuk mendapat return yang lebih tinggi dibandingkan saat kita menabung di bank biasa. Potensi keuntungan akan jauh lebih besar. Ini tentunya akan membantu kita supaya lebih cepat mencapai target. Yang kedua, risiko terkelola dengan baik. Meskipun investasi di reksadana memiliki resiko, namun resiko ini dapat dikelola, salah satunya dengan mempunyai manajer investasi yang baik. Jadi meskipun ada resiko, kita masih bisa meminimalkan. Yang ketiga, mudah diakses dan fleksibel. Dengan reksadana, kita bisa memulai dengan nominal kecil, dimulai dari dengan 100.000 per bulan. Ini sangat menguntungkan kita jika kita memiliki dana yang kecil. Tentunya, selain itu kita juga bisa menambah dan menarik dana kapanpun. Untuk mencapai target membeli motor, kelompok kami memerlukan rencana langkah untuk menabung di investasi reksadana. Yang pertama, kita tentukan target keuangan. Dalam kelompok kami memilih untuk mencapai tujuan yaitu membeli motor. Kita tentunya akan menentukan merek apa, harganya berapa, dan kapan akan dibelinya. Kelompok kami menargetkan sekitar 20 juta sampai 25 juta dengan kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan. Yang kedua, pilih reksadana yang tepat. Jika kita memiliki waktu yang panjang, maka jenis reksadana yang tepat untuk waktu yang lebih panjang adalah reksadana saham atau campuran. Karena reksadana ini memiliki potensi hasil yang lebih tinggi. Karena kelompok kami memiliki jangka waktu yang lebih kecil, sekitar 2 tahun, maka reksadana yang kami pilih yaitu reksadana pendapatan tetap. Karena cenderung stabil. Yang ketiga, tentukan nominal investasi bulanan. Untuk mencapai target, tentunya kita harus menentukan nominal berapa yang akan kita keluarkan di reksadana. Pada kelompok kami, kita menentukan nominal sebesar yaitu 900.000 sampai 1.500.000 per bulannya. Karena target kita adalah 20 juta sampai 25 juta dalam kurun waktu 24 bulan. Yang keempat, konsisten. Tentunya dalam hal apapun, konsisten adalah kunci utama kesuksesan. Karena semakin rutin, maka semakin besar juga peluang yang akan dicapai. Yang kelima, pantau dan sesuaikan investasi. Pastikan untuk selalu memantau setiap bulannya investasi yang kita lakukan di reksadana ini. Dan kita harus juga melakukan evaluasi, melihat apakah perlu ditambahkan atau dikurangkan dananya. Kesimpulan dari tujuan keuangan untuk membeli motor dari reksadana. Sebagai kesimpulan, reksadana adalah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek. Pada kelompok kami memilih untuk membeli motor dengan kurun waktu 2 tahun, 20 juta sampai 25 juta. Ini merupakan tujuan jangka pendek. Kami memilih reksadana karena memiliki return yang lebih baik dibandingkan menabung biasa di bank. Investasi yang rutin, kita bisa memastikan dana kita tumbuh setiap bulan. Memulai investasi sejak dini merupakan hal yang penting, karena kita tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, seperti membeli motor, namun kita juga bisa belajar untuk menginvestasi ke depannya, seperti membeli rumah, untuk keperluan pendidikan dan pensiun. Kesimpulan, perencanaan keuangan dan investasi adalah kunci dalam mencapai stabilitas dan tujuan keuangan.
Instrumen modal, menawarkan pilihan yang beragam sesuai dengan profil resiko investor. Yang terakhir adalah reksadana. Reksadana adalah pilihan yang kita pilih karena baik, yang memberikan diverifikasi otomatis, pengelolaan profesional, dan kemudahan akses. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.